Salam sejahtera untuk kita semua di pagi hari ini. Puji Tuhan saudara, karena Tuhan sudah memimpin kehidupan kita sampai kepada hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas pada pagi hari ini, mari kita berdiam diri sejenak merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis di dalam kehidupan kami. Pada kesempatan di pagi hari ini, kami memohon Allah Roh Kudus memimpin kami, agar kami dapat memahami dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, karena kami telah siap mendengar suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai dengan yang 12. Dan saya akan memberi judul perenungan firman Tuhan hari ini, yaitu seruan lembut. Namun saya akan membaca hanya ayat 7, 8, 11, dan 12 saja. Ayat yang ke-7. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Ayat yang ke-11, kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasehati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaan-Nya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang bukan hanya membaca firman Tuhan, tetapi yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada abad ke-19 ada seorang pemain biola yang sangat terkenal bernama Fritz Kreisler. Karena saking terkenalnya, banyak orang yang menonton permainan biola Fritz, dan tanpa ragu, setelah Fritz kaya, ia menyumbangkan seluruh hartanya bagi orang yang tidak mampu. Singkat cerita, biola kesayangan Fritz tanpa sengaja juga ikut terjual kepada salah satu kolektor. Akhirnya Fritz mendatangi kolektor itu, namun ia tidak mau melepas biola itu kepada Fritz. Kemudian Fritz memohon agar setidaknya ia bisa memainkan satu buah lagu terakhir menggunakan biola kesayangan itu di hadapan kolektor. Setelah ia memainkan lagu itu, rupa-rupanya lagu yang dimainkan Fritz dengan lembut menyentuh hati kolektor itu. Dengan yakin, akhirnya kolektor itu mengembalikan biola Fritz kepada pemilik aslinya. Saudara, hal yang sama juga sebenarnya terjadi di dalam surat 1 Tesalonika ini. Jika kita melihat dengan seksama, surat 1 Tesalonika ini adalah salah satu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus dengan nada yang lemah lembut, tidak seperti surat-suratnya yang lain. Secara singkat juga kita melihat bahwa di pasal kedua ini, Paulus menyatakan dengan seruan yang lembut agar jemaat Tesalonika setia berpegang kepada Injil dan agar hidup mereka tidak menyimpang. Paulus mengajak jemaat Tesalonika agar dapat hidup berintegritas seperti dirinya dan rasul-rasul yang lain. Selain itu, Paulus juga mengingatkan bahwa jemaat Tesalonika dikasihi oleh para hamba Allah seperti seorang ibu dan dinasehati agar hidup lurus layaknya seorang bapa. Kesimpulan semuanya itu tercatat di dalam perkataan Paulus di ayat yang ke-12, yang mengatakan demikian, dan meminta dengan sangat, supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, hal yang dapat kita pelajari dari pembahasan firman Tuhan hari ini adalah bahwa kita tidak dapat memaksa seseorang
untuk menerima Injil dan hidup sesuai kehendak Allah. Tetapi yang dapat kita lakukan adalah mengajak dengan lembut, agar sekiranya orang yang belum mengenal Allah atau orang yang hidup di dalam dosa kembali kepada Tuhan Yesus. Dari perenungan firman Tuhan hari ini pun juga, firman Tuhan sebenarnya mengajak saya dan juga Anda dengan seruan yang lembut agar kita semua dapat hidup menyenangkan Allah atau hidup berintegritas. Mungkin ada dosa-dosa yang mengikat kita, yang kita lakukan secara diam-diam. Namun sebenarnya dosa itu mematikan untuk kita. Mungkin kita berpikir bahwa ketika hidup di dalam dosa, Allah tidak mengetahuinya. Namun sebenarnya Allah tahu semua yang kita perbuat. Tetapi firman Tuhan dengan lemah lembut mengajak kita untuk berani mengatakan tidak dalam berbuat dosa. Firman Tuhan mengajak kita dengan lemah lembut untuk hidup lebih mengasihi Allah daripada hidup di dalam dosa. Karena itu sesungguhnya kita butuh pertolongan Allah Roh Kudus dan memohon kepada Allah Roh Kudus agar setiap hari kita dimampukan untuk berani hidup kudus di hadapan Allah. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajak kami dengan seruan yang lembut untuk kembali hidup setia di hadapan Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus yang senantiasa memampukan kami agar kami dapat hidup benar setiap hari di hadapan Allah. Kiranya Tuhan Yesus juga memimpin kami di dalam aktivitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.